Indonesia itu negara yang super kaya budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya cara sendiri buat ngasih identitas lewat pakaian adat. Dan menariknya, baju adat tuh bukan cuma soal fashion, tapi juga simbol nilai, filosofi, bahkan status sosial di masyarakat. Di video kali ini, kita bakal jalan-jalan mengenal beberapa baju adat dari Sumatera, mulai dari Minangkabau sampai Lampung. Jadi yuk, kita mulai perjalanan budaya kita. Kita mulai dari Ranah Minang, Sumatera Barat. Di sana ada baju adat perempuan yang terkenal banget, yaitu Bundo Kanduang. Saat ngelihat baju ini, hal yang langsung bikin perhatian ke arah kepala adalah tingkeluak, yaitu penutup kepala besar yang bentuknya mirip tanduk kerbau. Bentuk ini terinspirasi dari legenda Minangkabau yang terkenal, tapi bukan itu aja. Tingkeluak juga melambangkan kearifan dan kedudukan perempuan Minang sebagai sosok yang dihormati dalam keluarga. Bajunya sendiri adalah baju kurung yang longgar, biasanya dibuat dari kain beludru atau satin dengan warna-warna berkarisma seperti merah, hitam, atau biru tua. Di bagian pinggang sampai bawah, perempuan Minang menggunakan sarung songket dengan motif emas. Songket ini bukan sekedar hiasan, benang emasnya melambangkan kejayaan, kemakmuran, dan martabat keluarga. Aksesorisnya juga cukup banyak, seperti kalung bertumpuk yang disebut kalung gadang atau kalung rangkaian, serta gelang dan cincin emas yang mempertegas kemewahan budaya Minangkabau. Semua ini bikin Bundo Kanduang bukan cuma baju adat, tapi simbol kedudukan perempuan sebagai pemegang adat dan penjaga rumah gadang. Dari Minang kita bergerak ke utara menuju Tanah Batak, Sumatera Utara. Di sini ada kain adat yang bukan cuma dipakai, tapi benar-benar punya jiwa dalam tradisi Batak, yaitu ulos. Ulos itu ditenun secara tradisional dengan kombinasi warna merah, hitam, dan putih. Setiap warna punya makna, merah untuk semangat dan kehidupan, hitam untuk kekuatan, dan putih sebagai simbol kesucian. Ada banyak jenis ulos dan tiap jenis punya fungsi khusus. Misalnya, yang pertama, ulos ragi hotang, dipakai untuk upacara adat tertentu. Kedua, ulos sibolang, sering diberikan pada pernikahan. Dan terakhir, ulos mangiring, biasanya diberikan kepada anak yang baru lahir. Yang menarik, ulos itu bukan sekedar kain yang dilemparkan ke pundak. Memberikan ulos sama artinya dengan memberikan berkat, doa, dan cinta dari orang tua atau orang yang lebih tua. Karena itulah, ulos dianggap sakral. Dalam budaya Batak, ada ungkapan bahwa seseorang belum lengkap hidupnya sebelum mendapatkan ulos yang tepat di momen yang tepat. Dipadukan dengan pakaian adat Batak, seperti baju hitam ketat dan ikat kepala, ulos makin terasa berwibawa. Sekarang kita turun ke daerah pesisir timur Sumatera, Riau dan Kepulauan Riau. Di sini ada baju adat yang dikenal elegan, rapi, dan khas Melayu, baju Melayu cekak musang. Nama cekak musang berasal dari bentuk kerahnya yang tegak dan kecil. Di bagian depan ada 5 kancing. 5 kancing ini bukan tanpa alasan, melambangkan 5 rukun Islam, karena budaya Melayu memang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Busana ini biasanya dipakai dengan celana panjang, lalu ditambah kain samping atau sarung songket yang dililitkan di pinggang kadang sampai menutupi lutut. Tampilan ini bikin kesan pemakainya rapi, sopan, dan berwibawa. Ciri khas masyarakat Melayu yang sangat menjunjung etika dan kesantunan. Untuk pria, sering dipadukan dengan kopiah atau tanjak, sedangkan perempuan memakai kebaya dan kain songket dengan warna-warna lembut. Baju cekak musang bukan cuma dipakai saat acara adat, tapi juga sering banget dipakai di acara resmi pemerintah, pernikahan, atau acara kebudayaan Melayu. Masih di Sumatera Utara, kita geser sedikit ke dataran tinggi Karo. Suku Karo punya kain adat yang sangat khas, yaitu uwis nipes. Kain ini ditenun dengan warna-warna terang seperti merah, putih, dan hitam. Pola dan warnanya dibuat sedemikian rupa untuk melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebersamaan suku Karo. Uwis nipes dipakai pada berbagai momen penting, pernikahan, penyambutan tamu, upacara adat, hingga acara kematian.
Untuk perempuan, wisnipes biasanya digunakan sebagai selendang di bahu atau sebagai bagian dari rok adat. Sementara laki-laki memakainya sebagai kain penutup kepala atau selempang. Yang menarik, wisnipes gak bisa dipakai sembarangan. Ada aturan dan adat tertentu yang mengatur siapa boleh memakai apa dan kapan. Semua itu berhubungan dengan struktur sosial dalam komunitas Karo. Walaupun tampak sederhana, wisnipes sebenarnya kaya filosofi dan menjadi simbol identitas suku Karo yang sangat mereka banggakan. Terakhir, kita menuju Provinsi Lampung, tepatnya pada masyarakat adat Saibatin yang dikenal dengan adat istiadatnya yang anggun dan penuh wibawa. Pakaian adat Lampung Saibatin terkenal dengan nuansa warna putih dan emas yang melambangkan kesucian, kemuliaan, serta kehormatan. Untuk perempuan, busana adatnya berupa kebaya putih yang dipadukan dengan kain tapis. Kain tapis adalah kain tenun khas Lampung yang dihiasi sulaman benang emas dengan motif-motif tradisional. Kilauan benang emas pada tapis membuat penampilan terlihat anggun dan mewah. Perempuan Lampung Saibatin juga mengenakan mahkota khas bernama Sigir Saibatin. Berbeda dengan sigir pada adat lainnya, Sigir Saibatin memiliki bentuk lebih ramping dan menjulang, melambangkan kebangsawanan, kehormatan, serta kedudukan perempuan dalam adat. Sementara itu, laki-laki mengenakan baju adat berwarna putih, dipadukan dengan celana panjang dan kain tapis di bagian pinggang. Mereka juga memakai penutup kepala adat serta berbagai aksesoris emas yang melambangkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, pakaian adat Lampung Saibatin mencerminkan masyarakatnya yang beradat, berwibawa, serta sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kehormatan. Itulah perjalanan kita mengenal 5 pakaian adat dari berbagai daerah di Sumatera, dari Minangkabau hingga Lampung. Setiap pakaian adat memiliki cerita, nilai, dan makna yang berbeda, namun tetap bersatu dalam keindahan budaya Nusantara. Semoga melalui video ini kita semakin bangga dan terdorong untuk menjaga warisan budaya Indonesia.